Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triska Irmayanti, MPF 20120103. Saya dari kelas SIM 2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan, di mana penjadwalan ini merupakan salah satu materi dari sistem operasi. Baiklah, mari kita mulai. Apa sih penjadwalan itu? Penjadwalan yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Tugas penjadwalan yaitu untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur. Dan optimasi kerja penjadwalan antara lain, yang pertama adalah adil atau fairness, yaitu proses yang diperlakukan sama, yakni mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu pemroses dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses. Yang ketiga adalah waktu tanggap atau respon time, yang terbagi menjadi dua, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Di mana sistem interaktif yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Dan sistem waktu nyata yaitu waktu dari saat kejadian, baik internal maupun eksternal, sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dieksekusi. Selanjutnya adalah turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Yang selanjutnya adalah throughput, jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Strategi penjualan. Strategi penjualan ada dua, yang pertama adalah penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Di mana penjadwalan preemptif ini adalah proses yang diberi jatah waktu oleh pemroses, yang mana pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses kembali pada proses itu. Sedangkan penjadwalan non-preemptif yaitu proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berjalan berada di status running, maka proses akan dieksekusi terus sampai proses berhenti. Tipe penjadwalan ada tiga, yaitu penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di mana penjadwalan jangka pendek itu adalah menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses yang ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah yaitu setelah eksekusi selang beberapa waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan, input atau output. Kemudian adalah penjadwalan jangka panjang, yaitu bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan terbagi menjadi dua, yaitu algoritma non-preemptif dan preemptif. Kita akan mulai dengan non-preemptif, di mana penjadwalan non-preemptif ini memiliki beberapa bagian, yaitu FIFO yang merupakan singkatan dari first in first out, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapatkan jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan FIFO ini baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai. Dan juga FIFO ini sangat tidak baik untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Dan FIFO juga tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Selanjutnya adalah SJF yang merupakan singkatan dari Shortest Job First, yaitu waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi
dan turnaround time yang rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. SJF memiliki masalah yang sering muncul, yaitu tidak mengetahui ukuran job saat job masuk, proses yang tidak datang bersamaan, dan penjadwalan SJF ini jarang digunakan, karena mereka merupakan kajian teoritis untuk membandingkan turnaround time. Yang berikutnya adalah HRN, atau Highest Ratio Next, yaitu penjadwalan bersifat atau berprioritas dinamis. Penjadwalan HRN untuk mengoreksi kelemahan SJF. Dan HRN ini adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah waktu pemroses, proses berjalan sampai selesai. Selanjutnya adalah MFQ, yaitu penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan MFQ ini untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses. Karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, diberi jatah waktu lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan MFQ juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tinggi berjalan selama 1 kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 4 kuanta, dan seterusnya. Yang selanjutnya, kita akan membahas preemptive. Preemptive juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu RR atau round robin, yaitu penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya, dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan RR bukan di-rem oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses. Penjadwalan RR tanpa prioritas. RR juga memiliki masalah yang timbul dalam menentukan besar kuanta, yaitu yang pertama adalah jika kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Jika kuanta terlalu kecil menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi proses. Selanjutnya adalah SRF atau Shortest Remaining First, yaitu penjadwalan berprioritas dinamis. Dan SRF ini untuk melengkapi SJF. Perlu kita ingat, pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Jika pada SRF, proses yang sedang berjalan dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Selanjutnya adalah PS atau Priority Scheduling, yaitu tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu. Selanjutnya adalah GS atau Guarded Scheduling, yaitu memberikan garansi atau jaminan yang realistis untuk membuat dan menyelesaikan performance adalah jika ada N pemakai sehingga setiap proses akan mendapatkan 1/N dari daya pemroses CPU. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas, tolong dimaafkan. Dan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.